Tsumma qala radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqala, barang siapa berpindah-pindah tempat dari suatu majelis ke majelis lainnya, liyata'allama ilman, niatnya untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yakhdua, niscaya diampunilah dosa seseorang tadi sebelum seseorang tadi melangkah daripada tempatnya. Nah, jadi adalah orang yang duduk-duduk menuntut ilmu, sebelum kita berdiri melangkah meninggalkan tempat kita menuntut ilmu, Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Jadi adalah karomah di antara karomah orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu dimuliakan Allah, dimuliakan malaikat. Ilmu itu terdiri dari 3 kata: ain, lam, mim. Ain itu artinya ilmiyin. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ruhnya karena ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga ilmiyin. Jadi kada merasa azab kubur. Kenapa? Karena ilmiyin ini adalah taman surga. Nah, jadi ilmiyin ini taman surga, bukan surganya belum lagi. Cuma taman surga untuk siapa? Bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, di taman surga ini, di situ penuh dengan kehidupan yang senang, yang di dalamnya tidak pernah ada kesedihan. Nah, selama kita masih berada di dunia, kesenangan yang kita dapat di dunia mesti dulu diasbabkan karena kesedihan. Itu di dunia sedih dulu, merana dulu, dapat rezeki hanya alhamdulillah senang. Artinya apa? Kesenangan yang kita dapat di dunia itu diawali dengan kesedihan. Tapi di ilmiyin ini kada senang terus, gembira terus. Makanya sebelum orang berilmu ini pun meninggal, hidupnya tuh terasa di ilmiyin sudah. Jadi itu buat tuh gembira terus, senang terus. Itu buat para habaib tuh, gembira terus, senang terus. Kenapa? Karena orang berilmu. Jadi inya memandang hidup ini kadang alih, bagi inya kada sulit menghadapi masalah yang diberi Allah karena inya tahu apa yang diperbuat oleh Allah untuk dirinya. Nah, itu tadilah. Tapi bagi orang yang kada ahlu ilmi, hidup di dunia ini adalah masalah. Jadi selama orang itu hidup berada di dunia, selama orang itu tidak menuntut ilmu, selama itu juga hidupnya masalah. Ya tadi jalur terdapat diisi anak ada menuntut ilmu, masalah anak macam-macam hati. Kenapa? Karena anak yang tidak menuntut ilmu di dunia sudah nyakit hati kuitan. Tapi anak yang menuntut ilmu di dunia sudah melindungi kuitan. Lain. Jadi orang yang soleh itu, orang yang alim itu sudah ada di ilmiyin, senang terus hidupnya. Kenapa? Karena ia tahu apa yang Allah Ta'ala perbuat buat dirinya di dunia. Jadi yang dipandang ini hikmah terus yang dipandangnya ada dapat bala musibah. Yang dipandangnya bukan bala musibahnya, tapi yang dipandangnya nak memberi musibahnya, hikmahnya gembiranya. Nah, artinya apa? Orang nak memberi musibah itu perhatian buat dirinya. Jatah kada diberi musibah, mungkinnya kada ingat dua Allah Ta'ala. Nah, itu orang berilmu. Kalau orang kada berilmu, wah, pokoknya ringkas katanya itu sulit harusnya. Kada berduit usang, berduit keringisan, macam-macam. Ada kada berduit bini mahamuk, berduit bini becak tuh harus. Kenapa? Karena rumah tangganya kada didasari oleh ilmu. Nah, ini bang menuntut ilmu. Artinya untung orang nak menuntut ilmu. Jadi yang kedua, ain tadi ain. Ilmu itu terdiri daripada kata lam. Lam ini artinya lataif atau latifah. Orang yang menuntut ilmu ini sifatnya latifah, lemah lembut. Cuma jangan kita sangka jahat melihat guru nang nahi mungkarnya ini keras banget, haram minuman ini, haram kayak gini. Jangan sangka jahat. Kenapa? Karena itu latifah versi sidin. Jadi seseorang yang anggaplah kiai atau tuan guru atau habaib yang kita lihat keras pun umpamanya itu semata-mata bentuk lataif atau latifah. Jakahnya sidin kada keras, mungkinlah umat masuk surga.
jangan hanya sidik kada keras, mungkinlah umatku kau meninggalkan kemaksiatan untuk tuh sidik keras, berarti sisi itu sebenarnya sidik lataif. Cuma pandangan kita nak ada bagus, pandangan kita nak ada bagus. Makanya kerasnya sidik ini jangan harus kacung pada mau diapain. Nantinya itu pak pandangan kita, ya pandangan kita ini lah lain. Ulun aja tak? Ada kawan, ada kawin umpamanya. Kawan yang ada kawin, belum was-wasi. Nyawa jangan ada kawin, gua pengen tuh bakas dijung lakian. Tahu lah nyawa. Itu bakas dijung lakian, aku nyawa kawin boinya tuh. Dengan pikiran jahatnya laki tadi bungulnya jadi mau ini. Padahal ulun belum menjelaskan lagi dengan pandangan ulun yang menciumnya abahnya. Jadi pandangan jahat tadi siapa sebenarnya? Nah pandangan jahat tadi seseorang pak, memang pandangan jahat dijelaskan ini ada tahu. Sama aja ulun. Ben masuk ke rumah ben. Kita pelajari secara pola pandang kita nih jangan berlebihan begitu. Nah pandang kita ini ketujuannya berlebihan. Ben masuk ben. Ada Habib beda menghadangi di rumah. Masuk Habib mana Habibnya di rumah sini juga pandangan Amin Habib itu ada di rumah sini. Itu kan pandangan Amin. Nah, jadi kita belajarlah memandang sesuatu itu dengan ilmu, jangan dua perasaan. Nah bedanya dua perasaan habisnya karena kebenaran itu kada diukur dengan perasaan, kebenaran itu diukurnya dengan ilmu. Nah, jadi kadang-kala perasa kita ini benar, padahal kada benar perasa kita ini benar, dikasih itu kadang-kala. Nah, jadi di antara lataifnya Rasulullah SAW itu sifat Rasulullah SAW itu dua nang jahil sidit lajari, nang jahat sidit doakan. Kayak itu tuh. Membahas ya karena musuh didoakan sidit. Ya Allah jadikanlah ya Allah penguat di Islam ini di antara dua Umar. Serahnya jadi siapa Umar bin Khattab. Umar yang sebutnya bang, Umar yang sebutnya munafik. Jadi apa artinya lataifnya Rasulullah nang jahat itu didoakan sidit. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW nang arabnya Nuaiman. Jadi Nuaiman ini orangnya pemabuk. Aneh loh pemabuk kalau bersahabat dua Nabi kan aneh. Jadi si Nuaiman ini gawiannya mabuk, tapi si Nuaiman ini Islam, inya beriman dua Rasulullah, bahkan inya umpat berperang dua Rasulullah di dalam peperangan Badar. Nah, cuma beberapa kali ditagur oleh Rasulullah jangan mabuk, igih-igih pun aja berketahuan mabuk dicabut oleh Rasulullah karena Rasulullah itu syariat. Ya kalau tetapi sini itu biar kawan, biar sahabat, biar murid sih melihat kada bagus, tetapi tagur sini dicampur Rasulullah sampai sahabat tuh melaknat. Bungol mana hatinya nyawa si Nuaiman Rasulullah dimain-main akan berpada kada mabuk pula. Berpada api melepok pula. Ibadah ini sudah api melepok pula. Dasar laknatnya mudah-mudahan Allah melaknati kamu Nuaiman. Apa ya Rasulullah? Jangan laknat si Nuaiman karena ingin cinta Allah dan Rasul. Nuaiman orang pemabuk ketika itu dicambuk dilaknat oleh sahabat Rasulullah. Jangan laknat si Nuaiman karena Allah sayang kepada Allah dan Rasul. Ayo, si Nuaiman ini sifatnya kocak. Sifatnya apa? Ketujuh punguli. Kurangnya ketujuh mahalamiyo ya bahasa kita. Jadi waktu itu Rasulullah sampai kan orang ada Rasulullah ada dipungulinya. Jadi Rasulullah waktu itu di dalam masjid lah beliau beribadah. Jadi di luar ada si Nuaiman nih. Bingung si Nuaiman ini apa diolah. Intinya Nuaiman ini bilang ini orang masih dikerjain. Jadi pas di luar ini terdapat orang menjual makanan. Terdapat orang menjual makanan, singgahkannya, singgahkannya, itu kalinya makanannya tadi di kiosnya Rasulullah. Wahai Rasulullah kita makanan. Rasulullah hibung aja dibawain Nuaiman makan nggak? Hibung Rasulullah. Sekalinya pas untuk makan, Rasulullah hendak berjauh, Rasulullah bayarin. Enaknya biar makan aja, biar kada bayarin. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah kada sare kada Rasulullah tertawa di gaya Abu Nuaiman. Kan kayak Pak punya kitab bener yang di peleng itu ngawat kayak ini kada tertawa Rasulullah. Biarkan artinya Rasulullah, biarkan pemimpin selayaknya seorang pemimpin mengayomi umatnya.
Lalu Rasulullah membayari dengan tertawa sampai-sampai Rasulullah bersabda apa ya? Kaina si Nuaiman ini masuk surga dengan keadaan tertawa. Karena si Nuaiman ini ketujuh tertawa. Antik ya, kurang mabuk, kau masuk surga. Rasulullah artinya apa ya? Cinta itu kau menyelamatkan kita. Cinta dua Rasulullah, cinta dua ulama itu kada rugi, nang rugi orang nang memusuhi ulama, orang nang memusuhi Rasulullah. Karena hakikatnya cinta itu kau menyelamatkan kita. Si Nuaiman masuk surga modalnya cinta walau Rasulullah. Ini jangan diturutkan, ini mah bukan berarti. Bahkan si Nuaiman ini diantaranya tuh sahabat sembahyangan di masjid. Wah, sampai sembahyang di masjid. Jadi si Nuaiman ini ketemu orang buta. Nuaiman ini ada sembahyang, jangan diturut lah. Si Nuaiman ini ada sembahyang. Jadi penduduk di pelataran masjid melihat orang buta. Kalau melihat orang buta, dibawanya orang buta tadi, dibawanya kemana? Ke masjid zaman Rasulullah itu kan ada dinding, nang lingkup ini dibawanya kamuka bobohan paimaman. Si orang buta tadi upadah. Siapa nang kawa nih menunjuki aku tempat kamar mandi, aku mengadakan mana behera orang buta. Niti keadaan gitu dimanfaatkan oleh Abu Nuaiman. Ini Abu Nuaiman sini pati ulun. Dibawanya ke para muka paimaman. Nah di sini silahkan biar behera. Hanya behera orang buta tadi habis bubar beratan gara-gara Abu Nuaiman. Cuma Rasulullah cinta kayak apa? Rasulullah tak cinta dua Abu Nuaiman kada kawai. Anak madakan bangsa dua Abu Nuaiman, anak madakan ahli neraka dua kada kawa. Kenapa? Karena sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah ini nyamannya lah, bukan sekadar kita dicinta Rasulullah, modalnya kita ini dicinta oleh Rasulullah SAW. Artinya apa yo? Perkara dosa itu kalah dapat syafaat besarnya Rasulullah SAW. Kan itu pak kita dapat kalau kita hidup mengandalkan amalannya ada cukup berapa hari kita hanya bangun guring sudah sakajian orang kadang hanya bangun guring sudah melaknat orang mabuk bahas malam turahnya siapa punya hanya bangun guring kayak pernah masuk surga itu orang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya ada hanya bangun guring di HP dah we bungol bangsa di mana kita ketemuan biar artinya apa ya? Dibanding keseharian kita, dosa kita ini dibanding pahala kita ini jauh benar. Justru karena kita belajar inilah kita apa ya? Menyampaikan hati dua Rasulullah SAW. Kita dengarkan sabda-sabda beliau, mudah-mudahan hidup kita diubah lebih baik kita lah. Mau nang asalnya koler nuntut ilmu, tidur rajin nuntut ilmu. Nang asalnya kada berilmu, mau duduk ke majelis ilmu. Kada rugi. Kenapa? Orang yang cinta kepada ulama, orang yang cinta kepada para aulia, hakikatnya ia cinta kepada Rasulullah SAW. Sepaling kada bukti cinta kita dulu mau mendengar. Bahkan yang kita baca nih hadis, seharusnya jana telinga kita mendengarkan hadisnya pemandaran Rasulullah SAW. Siapa yang kada senang mendengar suara orang yang cinta? Nah, siapa yang kada senang mendengar tulisan orang yang cinta? Nah, jadi inilah mudah-mudahan kita berkumpulan ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar pecintanya Rasulullah SAW. Amin. Amin. Yang ketiga, arti ilmu lah. Ain tadi iliyin. Yang kedua lataif latifah. Yang ketiga mulki wal mahabbah. Nah, jadi asbab ilmu itu kawa menyebabkan orang itu bisa jadi penguasa atau inya dihormati orang, ditinggikan orang, dan menyebabkan inya mahabbah kepada Rasulullah SAW. Nah ini pak. Jadi kita berkumpul ini hakikatnya menghibungi hati Rasulullah dan menyatukan hati supaya kau mahabbah dengan Rasulullah SAW. Nah, Abu Nuaiman aja tadi, si Nuaiman aja kalau masuk surga dengan asbab apa? Mahabbah. Dan mahabbah si Nuaiman karena ditutur dua ilmunya. Kita jangan diturut. Kalau kita hendak mahabbah ilmu dulu, Nuaiman tuh kalau mau diturut kalau hendak turut Nuaiman jalan ke situ kemari yang ditikut topi miring melecot. Bapaknya jangan diturut. Waqala sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, akrimul ulama, muliakanlah olehmu akan ulama, fa innahum indallah kurama'u mukramun, karena bahwasanya ulama itu di sisi Allah itu adalah orang yang terpilih dan mereka itu orang yang mulia di sisi malaikat. Nah, jadi tadi di antara keuntungan orang yang menuntut ilmu, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah lagi gurunya. Nah, jadi berdoa kita juga selain menuntut ilmu, Allah kita berdoa. Kenapa? Di antara khadam murid yang paling rendah buat gurunya adalah mendoakan guru. Kita sudah kadakawa umpama memalingkan sandal sidin, kita kadakawa umpama menyempurnakan majelis sidin, kita kadakawa umpamanya mau pati sidin kurusul kemarin menuntut kadakawa, yang kita kawa berdoa akan guru. Kenapa? Itu adalah wujud mahabbah kita, wujud tulang bahadam kita dulu guruan. Jangan sampai kada. Kenapa? Karena berkah nang ilmu yang kita dapat itu melewat berhadap kepada guru, dan sepaling halus berhadap kepada guru adalah mendoakan peguru. Nah, mudah-mudahan guru-guru kita seberatan panjang umur sini, mudah-mudahan guru-guru kita seberatan diampunkan dosa-dosa sini, dosa keluarga sini juga seberatan. Mudah-mudahan guru-guru kita kau mensampaikan kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazratan fafariha biha, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, wallahu a'lam bis-shawab. Turun minta halal minta ridha. Nah, intinya kita selain menuntut ilmu, kita dianjurkan untuk berkhadam. Sepaling rendah khadam kita kepada peguru kita adalah mendoakan. Kenapa? Ya mungkin berkal kita mendoakan perguruan kita itu timbul. Kenapa yo? Nah, sebutinlah rahasia orang menuntut ilmu lah. Kenapa yo jadi orang menuntut ilmu tuh kamu dapat. Kenapa yo orang menuntut ilmu tuh itu kada alim-alim, mungkin ketinggal kada mendoakan perguru. Nah, itu jadi itu jadi tinggal. Apalagi kita masih dok misalnya, Allah guru-guru kita tuh biar sidik hidup hadiahi Fatihah sidik. Karena mungkin gara-gara kita menghadiahi sidik Fatihah itu Allah Ta'ala tetap bukakan futuhul arifin, pintu ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.